Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa Amang TV dimanapun antum berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di hari terakhir di bulan Ramadan, dan kita yakin jemaah, begitu banyak amal soleh yang sudah kita laksanakan, dan kita sepakat bahwa semua amal soleh itu merupakan bagian yang akan kita bawa nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak ingin semua amal yang kita lakukan itu sia-sia, bahkan batal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa hal jamaah yang harus kita jaga selepas Ramadan. Jangan sampai amalan soleh yang begitu banyak yang kita laksanakan selama Ramadan jadi sia-sia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu ujub. Jangan sampai kita ujub dengan amalan kita. Jangan sampai kita bangga dengan amalan kita, dengan tahajud kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita. Karena kalau kita ujub dengan amalan kita, kita bangga dengan amalan kita, maka seolah-olah kita sudah mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang ulama mengatakan al-ujub min mubtalatil a'mal. Ujub itu bisa merusak, bahkan bisa membatalkan amal. Kita bisa sujud di bulan Ramadan kemarin, kita bisa meletakkan kening kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mampu sholat berjamaah ke masjid, kita mampu baca Al-Quran. Itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayahnya kepada kita, kalau bukan Allah yang membantu kita untuk menjalankan semua amalan tersebut, niscaya kita tidak akan bisa untuk menjalankannya, melakukannya jemaah. Di dalam Al-Quran, di dalam sholat kita baca setiap sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kita yakin jemaah bahwa semua yang kita lakukan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ujub dengan amalan kita, jangan bangga dengan apa yang sudah kita lakukan, apapun itu. Karena ketika kita ujub dengan amalan kita, maka amalan kita akan menjadi batal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang bisa membatalkan amalan kita adalah ketika kita bermaksiat dalam kesendirian. Ketika kita berhadapan dengan orang banyak, kita bisa menjaga supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita sendiri, kita duduk sendiri, mungkin kita berkurung dalam kamar kita sendiri, bisa tidak kita menahan diri kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita mampu untuk menahannya, insya Allah kita selamat jemaah. Tapi ketika kita tidak mampu menahannya, maka dikhawatirkan amalan kita batal. Karena Nabi SAW dalam satu hadis menyampaikan, aku melihat, kata Nabi, suatu kaum ketika mereka datang menghadap Allah di hari kiamat, mereka bawa amalan mereka, amalan salat mereka, amalan haji mereka, amalan puasa mereka, zakat mereka semuanya. Kemudian amalan itu menjadi debu yang berterbangan. Ketika ditanya oleh Thauban kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Tolong sampaikan kepada kami, beritahukan kepada kami, supaya kami jangan sampai menjadi orang-orang seperti itu tanpa kami sadari. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah wahai Thauban, bahwa orang-orang tersebut dari golongan kalian, warna kulitnya sama dengan kalian, tetapi mereka menerjang, mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka bersendirian. Kemudian yang ketiga, yang bisa membatalkan amalan kita adalah ketika kita mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain. Bil mani wal adha. Kita ungkit-ungkit kebaikan dan bahkan menyakiti orang yang pernah kita lakukan kebaikan kepada mereka. Orang yang pernah kita bantu, baik dari ilmu kita, mungkin yang kita bantu dengan harta kita, yang kita bantu dengan jasa kita. Jangan pernah kita ungkit-ungkit kepada mereka, dan bahkan jangan pernah kita menyakitinya. Kalau kita ungkit-ungkit semua kebaikan kita lakukan jemaah, apakah ilmu kita berikan kepada orang, apakah harta kita bantu kepada orang, apakah jasa kita berikan kepada orang lain, maka amalan itu akan batal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang bisa membatalkan amal kita adalah ketika kita meninggalkan sholat asar. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya batal pada hari itu, amalannya batal pada saat itu. Maka salat asar merupakan salat yang wajib dijaga. Dan bahkan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati wa salatil usta. Jagalah semua salat-salat kalian dan salat usta. Nabi mengatakan bahwa salat usta itulah salat asar. Maka jangan tinggalkan salat asar, karena ketika kita meninggalkan salat asar bisa merusak dan bahkan membatalkan amalan kita. Yang kelima yaitu berbuat zalim. Orang-orang yang berbuat zalim, menzalimi orang, maka amalannya bisa batal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, kata beliau, tahukah kalian siapa orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut? Maka sahabat mengatakan dengan berbagai jawabannya. Nabi mengatakan orang-orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang ketika mereka membawa amalan mereka di akhirat, amalan sholat mereka, puasa mereka, tetapi ketika mereka di dunia mereka pernah menzalimi orang dengan lisan mereka atau dengan tangan mereka,
atau menggibahi orang dan segala macamnya. Dan kemudian yang terakhir adalah hutang. Ketika kita memiliki hutang kepada orang, kemudian tidak kita selesaikan semasa kita hidup di dunia, maka amalan kita yang akan menjadi pembayarnya nanti di akhirat. Dan berarti semua amalan kita habis untuk membayar semua hutang kita kepada orang, apakah itu hutang harta maupun hutang jiwa yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan tahun kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.